Di video kali ini gue akan coba jelaskan secara perlahan dan manusiawi untuk yang for terutama, dan juga while do tax for ini di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, terus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal dari berapa, inisialisasi. Jadi kita ganti, taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya, atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja, mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i makanya sama z aja ya. Z sama dengan 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya lalu ada kondisi di mana ketika Z itu bernilai kurang dari 5 pakai titik koma, maka Z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console loop di sini, data ke strip Z. Biar tahu. Kalau gua save data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena Z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sini. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1. Lalu ketika Z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari Z-nya. Yang mana Z-nya saat ini adalah 1. So, Z akan naik menjadi 2 dan console log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1, itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka, 2 itu kan, terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output. Data ke 3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5. Maka munculkan lagi output data ke 4. Sekarang Z, iya, karena ada sama dengannya kan, 6. Nah, apakah 6 masuk ke 5? Tidak ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke 6 itu tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan data ke 1, Z-nya bertambah jadi 1, ya plus 1 tambah 1 jadi 2, terus 2 nambah lagi plus 1 jadi 3, kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4, ini nambah lagi sampai ke posisi akhir, maka di sini dia tidak bertambah lagi. Ini untuk for ya, materi for di JavaScript kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau kurangin hasilnya atau dibalikin atau decrement ya bro ya, ini kan increment. Kalau pengen decrement, ini dipakai min-min. Ini pasti error loop ya, pasti jadi kacau dan akan stuck seperti ini karena kita mulai 1 sampai ke 5 ini hancur pokoknya. Harusnya dari sini 5 turun ke 1, maka pas di looping, oh lihat nih anjay, sedap sekali bukan? Bede. Jadi jangan sampai salah logik ya, itu tadi gua kepencet save sengaja biar lu tahu kalau terjadi logic error tuh akan kayak gimana. Nah, kurang lebih ini komputer akan CPU-nya naik kayak gitu ya. Jadi infinite loop tuh yang tadi disebutnya, dia naik dan kita akan kesulitan untuk membuka browsernya. Ya, kita coba running di sini aja. Data ke 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya kurang lebih. Ini browser gua kan masih error ya, masih infinite loop. Jadi ya udah gua pakai Node.js aja untuk running JavaScript-nya sama aja tapi by the way. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Gua akan mulai dari Node.js aja. Dan ini bisa lu kombinasikan juga dengan lain-lain yang bisa menarik bagi lu mungkin suatu saat. Jadi lu bisa kasih kondisi kayak macam jika modulus dari ini berapa, lu bakal bisa nemuin ganjil genapnya kayak gitu kurang lebih. Misalkan Z modulus 2 atau sisa bagi dari 2 sama dengan 0, maka kita console log Z-nya. Mau belajar HTML, CSS, dan JavaScript gratis selama 10 hari? Join RevoU Fundamental Course saja. Selama 10 hari, kamu akan belajar dasar dan praktik langsung tools-tools software engineering. Dan kalau gua running, 4 dan 2 adalah genapnya. Kalau tidak sama dengan 0, maka pas gua running, itu data ganjilnya. Ya bisa menarik lah pokoknya, untuk mainan loop ini bisa sangat menarik. Taruhlah ini ada 100 misalnya, atau berapa ya, 1000 lah boleh. Kalau kita running, nah kan terurut tuh dari atas sampai ke bawah nih kan ya, 19, 17, 19, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Kalau pengen naik ya tinggal plus ininya, ya gitulah sesuai penjelasannya, harusnya kalian mengerti ya untuk yang for. Sekarang kita coba ke while dan do while dengan materi yang sama kurang lebih yang kayak gini juga ya. Sekarang gua akan coba konversi for ini ke while dengan cara kita bikin satu variabel baru di luar, atau gini aja lebih enak deh ya. Let enggak deh, dari 0 aja lagi ya. Let x sama dengan 1. Ya kalau yang for itu pakai z, kalau yang while itu pakai x. While x kurang dari sama dengan 10, ini juga kan 10 kan sama. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengkonsol.log data y ke data x ke x, terus x nya dipluskan. Jadi ini kalau dibaca
X sama dengan 1 di awal kali, lalu jika X-nya kurang dari 10, ya kan 1 kurang dari 10 nih, maka X++ dan munculkan konsol log ke layar gitu kurang lebih. Kayak gini lagi sama balik lagi. Data ke 1 dia bernilai berapa, terus dicek lagi 1 kurang dari 10 iya, maka Z-nya naik jadi plus ya, 1 ke 1 2, lalu munculkan ke layar nanti kayak gitu. Kalau kita save data Z ke 1 3 5 7 9 untuk yang for, terus untuk yang X 1 2 3 sampai 10 sama aja. Kalau pengen dibikin kayak begini berarti di bagian sininya tinggal di if lagi. If X persen 2 tidak sama dengan 0, maka konsol lognya naikin 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 sama outputnya ya untuk yang while. Sekarang untuk yang do while kita konversi lagi jadi Y ya, do while ya. Let Y sama dengan 1, do, lakukan apa dulu kalau do while? Konsol log dulu, data Y ke strip Y, lalu naikkan nilainya Y++ selama apa? While, nah while-nya di sini ya bro. While Y kurang dari gimana sih, gue lupa anjir, sorry. While, nah gini, while Y kurang dari 10 sama dengan 10. Ini kalau gua save dan kita running lagi, 1 nih ya, Y nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, Y nya aman ya, sama ya. Lalu kita konversi lagi kayak hal yang tadi di atas, ini tinggal kopas aja, tempel sini, ganti X nya jadi Y, ganti X nya jadi Y, terus kita clear dan kita run lagi. Hasilnya sama, 1 3 5 7 9. Ini versi do while nya, ini versi while, ini versi for. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Kita taruh if nya hapus dulu ya, kita ganti aja if nya, ilangin biar membuktikan perbedaannya. Apa biar kelihatan enak, bagusnya sih pakai satu variabel aja ya, let Z sama dengan 1, terus semuanya pada pakai Z aja langsung di sininya, harusnya sih. Coba run ya sampai 5 semuanya aman ya, Z X Y. Sekarang untuk perbedaan yang while dan do while itu sangat signifikan ketika kondisinya itu tidak sesuai. Kalau kita coba yang while itu kondisinya enggak sesuai untuk loopingannya, kondisi awalnya adalah X 10. Kalau dibaca, apakah 10 kurang dari sama dengan 5? Tentu saja tidak, 10 lebih besar dari 5. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Kita run lagi ya. Node main server. Oke. Z Y nggak ada X sama sekali di sini. Berbeda dengan do while yang mana dia akan mengeksekusi setidaknya 1 kali walaupun kondisinya itu nggak matching. Taruh di sini X-nya sama dengan 1, dinormalin lagi, terus untuk Y gua taruh 10. Yang mana 10 itu kan Y kurang dari sama dengan 5. Apakah iya? Tidak. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Harusnya kalau di while. Tapi karena ini do while, jadi dia akan melakukan terlebih dahulu yang ada di dalam do-nya. Makanya do, lakukan dulu baru cek yang lain-lain gitu ya. Kalau gua running, dia akan ke running 1 kali. Lihat di sini data Y ke 10. Yang ini keluar dulu 1 kali. Kalau ini gua ganti 20, yang mana 20 masih lebih besar daripada 5 alias nggak matching ke while, maka ini akan tereksekusi 1 kali. Kalau gua run lagi, ya kurang lebih kayak gitu perbedaan while dan do while, dan juga itu penggunaan for. Cobain Fresti baru. Fresti, paduan